warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini 26 Februari 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi yang pertama. Hari ini DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengganti antar waktu atau PAW sisa masa jabatan 2024 hingga 2029 dari fraksi Partai Demokrat. Rapat paripurna beragendakan pengucapan sumpah dan janji Andika Wisnu Aji Putra Subroto sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menggantikan anggota DPRD DKI Jakarta sebelumnya Misan Samsuri yang wafat pada 30 November 2024 lalu. Informasi selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah guna mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan pengendalian inflasi. Perencanaan pembangunan Jakarta di 2025 hingga 2029 berfokus pada perbaikan fundamental melalui pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Kemudian dari informasi dari Perumda Pamjaya, instalasi pengelolaan air Buaran 3 di Kalimalang ditargetkan melayani 300.000 pelanggan pada April 2025. Pelanggan yang dilayani berada di Kecamatan Kramat Jati, Makassar, Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan sebagian Kecamatan Jatinegara. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan peringkat kota Jakarta sebagai kota global dari peringkat ke-74 menjadi ke-50 dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Perluasan jaringan transportasi publik dan peningkatan kualitas transportasi umum menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong akselerasi pembangunan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Rano Karno usai meninjau fasilitas transportasi publik MRT dan Transjakarta di halte Bundaran HI. Menurut Rano, transportasi sangat krusial mendukung transportasi Jakarta sebagai kota global. Rano Karno mengatakan, peningkatan produktivitas merupakan salah satu syarat kemajuan dan kesejahteraan di kota global. Dengan transportasi umum yang semakin baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat Jakarta meningkat. Saat mencoba langsung transportasi umum di Jakarta, Rano Karno mengaku lebih nyaman menggunakan transportasi umum. Bahkan Rano mengungkapkan rencananya berkantor dengan transportasi MRT ke Balai Kota DKI Jakarta. Jadi saya akan tinggal di rumah saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor naik MRT. Saya naik dari Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus, saya turun di HI, ya mungkin mobil numpang dijemput, ini saya ke Balai Kota. Jauh lebih enak buat saya. Tapi kadang-kadang memang tidak mungkin saya setiap hari, karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain. Nah artinya bagi saya, naik kendaraan umum di Jakarta ini jauh lebih nyaman. Lebih apa ya, lebih tenang, tidak terlalu pusing kita dengan traffic. Mungkin itu. Pasti, mungkin seminggu sekali saya akan naik kendaraan umum, terutama MRT. Pada kesempatan itu, Rano juga kembali menegaskan bahwa komitmen Pemprov DKI Jakarta yang akan menggratiskan transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat. Di antaranya, penyandang disabilitas, lansia, pemegang KJP, anggota Polri, dan TNI. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau kesiapan dari fasilitas pengelolaan sampah RDF Plen Rorotan di Jakarta Utara. Rencananya pengolahan sampah RDF akan mulai beroperasi pada April 2025 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melihat langsung proses pengolahan sampah menjadi bahan bakar pengganti industri di RDF Plen Rorotan. Fasilitas ini dapat mengolah sampah hingga 2.500 ton atau 30% dari total 8.000 ton sampah Jakarta setiap harinya. Untuk itu, Rano meminta agar akses jalan menuju RDF Plen Rorotan bisa diperlebar. Jadi insya Allah kita akan terus melakukan perbaikan sehingga nanti insya Allah pada bulan April tempat ini akan di launching oleh Pak Gubernur. Mudah-mudahan itu jauh lebih sempurna. Nah, jadi inilah salah satu keseriusan kita. Menurut Rano, ke depan fasilitas RDF Plen harus ada di setiap wilayah kota dan kabupaten, sehingga permasalahan sampah di Jakarta bisa teratasi dengan baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Info Jakarta kali ini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP DKI Jakarta. Warga Jakarta yang ingin mengajukan izin penggunaan tanah makam di wilayah DKI Jakarta dapat langsung melakukan proses pengajuan secara online. Dengan sistem ini, warga Jakarta dapat mengajukan perizinan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Dan berikut adalah alur pengajuannya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 27 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal diguyur hujan ringan yang merata hampir di seluruh wilayahnya. Wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan: Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Selatan diperkirakan hujan berintensitas sedang. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.